Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabela Aulia Bintang Saragih dengan NIM 245211223. Saya mengambil program studi Manajemen Bisnis Syariah dari Universitas UIN Raden Mas Said Surakarta. Saya di sini bertujuan untuk menyelesaikan tugas video yang menjelaskan tentang sejarah ilmu fikih dan perbedaan ilmu fikih dengan usul fikih. Halo teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu fikih terlebih dahulu. Nah, kita langsung saja masuk ke materinya. Ilmu fikih merupakan sejarah penting dalam jurisprudensi Islam, yang perkembangannya dapat dibagi menjadi beberapa periode penting. Yang pertama ada definisi fikih. Secara bahasa, fikih berarti pemahaman mendalam. Menurut Imam Abdul Mu'ali Al-Juwaini, fikih adalah mengetahui hukum-hukum syariat melalui metode ijtihad. Dan yang kedua ada periode pertumbuhan. Periode ini berlangsung selama masa kenabian Muhammad SAW sekitar 23 tahun, dimulai sejak wahyu pertama diturunkan hingga Nabi Muhammad SAW wafat. Sumber hukum Islam pada masa ini adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Dan penentuan hukum terhadap suatu masalah seluruhnya merujuk kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, pengertian fikih pada masa itu identik dengan syariat. Yang ketiga ada periode pembinaan. Periode ini terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sekitar 11 Hijriah atau 632 Masehi hingga masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sofyan dari Bani Umayyah. Dalam periode ini, fikih memiliki dua unsur terpenting, yaitu Al-Quran dan Hadis, dengan ijtihad sebagai pelengkap sumber-sumber hukum. Yang keempat ada periode kebangkitan. Periode ini berlangsung pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah dari tahun 41 Hijriah atau sekitar 661 Masehi hingga 656 Hijriah atau 1528 Masehi. Ilmu fikih mengalami kemajuan pesat dengan ulama yang tekun melakukan ijtihad terhadap berbagai persoalan hukum. Era ini atau sekitar awal abad kedua sampai pertengahan abad keempat Hijriah menjadi zaman keemasan fikih karena perhatian Khalifah Abbasiyah. Fikih berkembang menjadi disiplin independen dengan metodologi untuk menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Dan yang terakhir, yang kelima ada kodifikasi usul fikih. Usul fikih mulai tersebar luas seiring dengan pemaparan dalil dan metode pengambilan hukum oleh para imam mujtahid. Imam Abu Yusuf dari mazhab Hanafi adalah orang pertama yang menghimpun kaidah-kaidah usul fikih dalam sebuah kitab, meskipun karyanya tidak sampai ke tangan kita. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menyusun kitab kaidah-kaidah usul fikih secara sistematis, yaitu kitab Ar-Risalah, sehingga ia disebut sebagai peletak dasar usul fikih. Nah, kita di sini juga akan membahas tentang perkembangan ilmu fikih pada masa tabi'in dan tabi'in. Abad kedua dan ketiga Hijriah menunjukkan kompleksitas yang semakin meningkat karena beberapa faktor. Kekuasaan Islam meluas menyebabkan banyaknya pemeluk Islam dari berbagai penjuru dunia dengan keberagaman sosiokultur dan geografis. Hal ini menyebabkan munculnya persoalan-persoalan hukum baru yang lebih serius yang tidak ditemukan ketetapannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita juga akan membahas tentang beberapa faktor-faktor perkembangan fikih pada masa tabi'in. Faktor-faktor perkembangan fikih pada masa tabi'in dibagi menjadi 6. Yang pertama ada perluasan wilayah dan perbedaan penggunaan ra'yu. Tabi'in diwarnai dengan munculnya aliran-aliran politik yang secara implisit mendorong terbentuknya aliran hukum. Yang kedua, ijtihad yang berkembang. Para ulama yang tinggal di berbagai daerah melakukan ijtihad untuk mencari ketetapan hukum terhadap persoalan-persoalan baru. Kegiatan ijtihad mencapai kemajuan besar. Yang ketiga, ada perbedaan pendapat dan perdebatan ulama. Semakin banyak terjadi perbedaan dan perdebatan antara para ulama mengenai hasil ijtihad, dalil, dan jalan yang ditempuh, baik antar ulama dari daerah berbeda maupun ulama yang tinggal di daerah yang sama. Yang keempat, ada penyusunan kaidah-kaidah syariah dan bahasa. Para ulama menyusun kaidah-kaidah syariah yang berkaitan dengan tujuan dan dasar-dasar cara dalam menetapkan hukum dalam berijtihad. Selain itu, disusun pula kaidah-kaidah bahasa untuk memahami nas-nas syarat. Yang kelima, munculnya mazhab fikih.
Masa tabi'in adalah masa pembinaan fikih ilmu pengetahuan berkembang pesat di dunia Islam, sehingga muncullah mazhab-mazhab fikih Islam setelah masa sahabat dan kibar al-tabi'in. Meskipun ada 13 aliran, yang terkenal ada 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan yang terakhir, ada ulama pemberi fatwa. Pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, muncul sekelompok ulama yang dikhususkan untuk memberi fatwa halal dan haram. Dan ada pula zaman keemasan fikih. Pada periode ini dianggap sebagai zaman keemasan fikih karena perhatian Khalifah Abbasiyah, fikih berkembang menjadi disiplin independen dengan metodologi untuk menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Studi fikih dan hadis dikodifikasi dan diajarkan. Nah, itu dia tadi sejarah tentang ilmu fikih. Sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu perbedaan antara ilmu fikih dengan usul fikih. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu fikih dan usul fikih. Ilmu fikih dan usul fikih adalah dua istilah penting dalam syariat Islam yang memiliki perbedaan mendasar dalam objek kajian, tujuan, sifat, dan asal. Fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat, sementara usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang dibutuhkan untuk mengeluarkan hukum dari perbuatan manusia yang dikehendaki oleh fikih. Dengan kata lain, fikih membahas hukum suatu perbuatan, sementara usul fikih membahas metode dan proses menemukan hukum itu sendiri. Di sini saya akan juga menjelaskan beberapa perbedaan antara keduanya. Yang pertama, kita lihat dari objek pembahasan. Fikih membahas dalil-dalil hukum yang bersifat juz'i atau khusus, sehingga menghasilkan hukum juz'i pula yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf atau muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama. Sedangkan usul fikih membahas kaidah-kaidah yang bersifat kuli atau umum dan hukum yang bersifat umum pula. Yang kedua, kita lihat dari tujuan. Fikih bertujuan untuk menerapkan hukum syariat terhadap perbuatan dan ucapan mukallaf. Penerapannya menjawab apa hukum suatu perbuatan, dan usul fikih bertujuan menerapkan kaidah-kaidah yang bersifat kuli terhadap nas-nas syariat. Penerapannya menjawab bagaimana cara menemukan atau proses penemuan hukum yang digunakan. Yang ketiga, kita lihat dari sifat. Fikih lebih bersifat praktis karena hanya menjelaskan hukum syariat yang mengikat orang mukallaf, seperti sholat hukumnya wajib, riba hukumnya haram, dan sebagainya. Sedangkan usul fikih lebih bersifat teoretis, memiliki bahasa dan kaidahnya yang diperlukan oleh mujtahid atau orang yang melakukan ijtihad, seperti pembahasan mengenai makna hakiki dan majaz atau kiasan, lafaz umum, dan sebagainya. Yang keempat, kita lihat dari asal. Ilmu fikih merupakan hasil atau produksi dari usul fikih. Ilmu fikih berasal dari usul fikih ya teman-teman. Sedangkan usul fikih merupakan dasar pikiran bagi ilmu fikih dan berdiri sendiri karena tuntutan bahasa ilmu Islam. Jadi secara sederhananya, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang telah digali dan dirumuskan dari dalil menurut aturan yang sudah ditentukan. Usul fikih adalah ilmu tentang kaidah dan dalil-dalil umum yang digunakan untuk mencetuskan hukum fikih sesuai cakupan. Usul fikih merupakan proses istinbat atau menggali hukum dari dalil-dalil. Sedangkan fikih merupakan hasil produk dari usul fikih yang dituangkan ke dalamnya. Fikih tidak akan pernah ada jika produk usul fikih tidak bekerja. Sebagai tambahan, dalam ilmu fikih dikenal pula istilah kaidah fikih yang merupakan aturan yang bersifat umum dalam masalah fikih dan dapat diterapkan pada beberapa masalah fikih. Sementara usul fikih menjelaskan tentang metode pengambilan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil syar'i yang ada. Oke teman-teman, sekian materi dari saya tentang sejarah ilmu fikih dan perbedaan ilmu fikih dengan usul fikih. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih ada kesalahan dalam penyampaian saya, dan bila ada yang kurang tepat mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.